stars in the South Korean pop scene, and how most of it goes unpunished. Molka has reached epidemic levels in South Korea. The device. Hidup di Korea tidak seindah seperti di drama-drama Korea, memang betul adanya. Negara yang sangat kompetitif, gemerlap industri hiburan, budaya K-pop, kemajuan teknologi, merupakan ciri khas Korea Selatan di kancah internasional. Namun di balik itu semua, terdapat realitas lain yang jarang tersorot oleh kamera dan sorotan publik. Di mana tekanan sosial yang ekstrim, budaya persaingan yang tak kenal ampun, dan ketidaksetaraan yang mencolok menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sekolah di Korea Selatan. Siswa biasanya menghadiri sekolah reguler selama sekitar 8 jam sehari. Tetapi itu hanya awal dari hari mereka. Banyak siswa-siswa di sekolah dasar yang berlomba-lomba mengikuti kursus pelajaran tambahan seusai pulang sekolah. Kursus ini bahkan disebut-sebut menyiksa mereka karena jadwal kursus tersebut ada yang sampai jam 10 malam. Yang berarti siswa bisa belajar selama 12 hingga 16 jam sehari dengan sedikit waktu untuk istirahat atau rekreasi. Tak lain belajar non-stop ini agar mereka bisa masuk ke sekolah impian mereka dan dengan mudah lolos ke universitas bergengsi saat mereka sudah dewasa nanti. Di sekolah pun, kasus bullying di Korea Selatan sangat marak terjadi. Menurut beberapa survei dan laporan, bullying terjadi hampir di semua tingkat pendidikan, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Korea Selatan. Bentuk bullying yang umum mencakup kekerasan fisik, intimidasi verbal, penyebaran rumor, pengucilan sosial, dan cyberbullying. Cyberbullying menjadi semakin umum dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Korban bullying di Korea Selatan seringkali menderita akibat jangka panjang termasuk depresi, kecemasan, trauma, dan bunuh diri. Sayangnya jika ada kasus bullying, guru-guru di sana pun acuh tak acuh dan tidak mau bertanggung jawab. Tak hanya di sekolah, dunia kerja juga banyak menghadapi masalah-masalah mental. Bagaimana tidak, Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan jam kerja tertinggi di dunia. Budaya kerja di Korea Selatan sering melibatkan jam kerja panjang serta tingginya ekspektasi terhadap produktivitas. Para karyawan di sana sering menghadapi tekanan untuk bekerja lembur. Gak heran kalau mereka sering mengalami kelelahan ekstrem akibat bekerja. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat Korea Selatan bekerja dengan sangat keras karena dunia kerja mereka sangat kompetitif. Bahkan kematian akibat bekerja dengan jam kerja tak wajar sudah menjadi hal yang biasa. Korea Selatan menjadi negara yang mementingkan penampilan fisik. Para orang tua di sana sangat menyarankan anak-anak mereka untuk melakukan operasi plastik sesuai standar kecantikan atau ketampanan di Korea yang dianggap sebagai hadiah ulang tahun anaknya. Hal ini dikarenakan jika penampilan tak sesuai standar mereka, maka akan kesulitan untuk mendapatkan kerja. Nah, sudah terjawab kan kenapa orang Korea Selatan selalu terlihat rapi dan stylish? Tak heran taksiran biaya hidup di negeri gingseng ini minimal 30 juta rupiah per bulan untuk kalangan menengah ke bawah. Eits, angka tersebut berlaku jika belum berkeluarga. Jika memiliki anak, maka biaya hidup yang dikeluarkan bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan. Alhasil banyak lansia yang akhirnya harus tinggal sendirian, bahkan gak memiliki rumah. Bahkan kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak menikah. Pun jika menikah, kebanyakan dari mereka menikah di usia 30 tahun ke atas. Tak hanya faktor ekonomi, orang Korea Selatan lebih mengutamakan karir terlebih dahulu. Masa muda mereka banyak dihabiskan untuk bersekolah, terlebih mereka harus melalui masa wajib militer sekitar 2 tahun. Dan wajib militer dijalani sebelum mereka bekerja. Kehidupan yang keras membuat banyak orang memutuskan untuk hidup sendiri. Mereka memilih single dan tidak punya anak. Akibatnya, krisis demografi menimpa Korea Selatan. Saat ini populasi penduduk Korea Selatan sebesar 51,7 juta orang. Namun tingkat kelahiran masih tetap rendah dan jika ini terus berlanjut, populasinya diperkirakan akan menurun sebesar 13% menjadi 42,3 juta pada tahun 2050 mendatang. Baru-baru ini, pada Mei 2024 kemarin, Presiden Korea Selatan berencana untuk membentuk kementerian pemerintah baru untuk mengatasi darurat nasional dari tingkat kelahiran yang sangat rendah. Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dimiliki seorang wanita. Tercatat, angka kelahiran ini hanya 0,72 pada tahun 2023 dan turun dari 0,78 tahun sebelumnya. Yang mana negara-negara membutuhkan tingkat kesuburan 2,1 untuk mempertahankan populasi yang stabil tanpa adanya imigrasi. Namun terlepas dari faktor-faktor ekonomi, pada tahun 2022, pemerintah telah mengakui bahwa lebih dari 200 miliar dolar atau setara dengan 3 kuadriliun telah dihabiskan untuk mencoba meningkatkan populasi selama 16 tahun terakhir.
Upaya tersebut seperti memperpanjang cuti ayah berbayar, menawarkan voucher bayi uang kepada orang tua baru, dan kampanye sosial yang mendorong pria untuk berkontribusi pada pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Sayangnya, langkah tersebut tetap saja dinilai gagal. Alih-alih membangun keluarga, hiburan para anak muda banyak dihabiskan di kehidupan malamnya. Kehidupan malam yang sibuk dan gaya hidup yang fokus pada kesenangan dan interaksi sosial bisa membuat orang lebih memilih menunda atau bahkan menghindari pernikahan dan memiliki anak. Kehidupan malam yang aktif ini seringkali dikaitkan dengan pengeluaran yang besar untuk hiburan, alkohol, dan bersenang-senang lainnya. Saat malam tiba, Korea Selatan memperlihatkan wajah lain yang penuh dengan kontradiksi. Kehidupan malam yang semarak di permukaan, namun diwarnai dengan tekanan sosial yang mencekik, eksploitasi industri hiburan, dan kejahatan tersembunyi. Penyalahgunaan saat terlarang memang menjadi isu global di berbagai negara. Meskipun Korea Selatan memiliki hukum yang sangat ketat terhadap narkoba, kehidupan malam seringkali menjadi tempat untuk penyalahgunaan saat terlarang, termasuk obat-obatan seperti ekstasi dan metamfetamin. Perdagangan narkoba seringkali tersembunyi di balik dinding-dinding klub malam, bar, dan karaoke. Hal ini menciptakan jaringan gelap yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Plus, perjudian ilegal tetap menjadi bagian dari kehidupan malam di Korea Selatan dengan berbagai tempat ilegal yang menawarkan permainan seperti poker atau taruhan olahraga. Aktivitas ini seringkali dikendalikan oleh geng-geng kriminal yang juga terlibat dalam kejahatan lainnya. Kehidupan malam Korea Selatan juga dipenuhi rom salons, tempat di mana pria kaya dapat membayar untuk ditemani oleh wanita muda selama mereka minum dan bersosialisasi. Salon ini biasanya dilengkapi dengan perabotan kelas atas, desain pencahayaan, dan fotografi yang menciptakan suasana yang akrab. Namun daya tarik utama dari salon kamar adalah nyonya rumah atau gadis seksi yang menghibur pelanggan dengan menari, bernyanyi, dan mengobrol. Meskipun tidak selalu ilegal, ada banyak kasus di mana para wanita ini dipaksa atau ditekan untuk memberikan layanan seksual. Industri ini sering dikaitkan dengan eksploitasi dan perdagangan manusia dengan banyak wanita, termasuk pekerja migran menjadi korban. Kejahatan seksual juga sangat marak terjadi di Korea Selatan. Salah satu masalah serius di Korea Selatan adalah kejahatan kamera tersembunyi atau yang disebut dengan molka. Para pelaku seringkali menempatkan kamera tersembunyi di kamar mandi umum, hotel, atau bahkan di klub malam untuk merekam video tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban. Rekaman video ini kemudian dijual atau dibagikan secara daring, yang kemudian menyebabkan trauma besar bagi para korban. Terlebih ada banyak insiden pembuatan film ilegal, berbagai gambar seksual eksplisit, dan bahkan memasukkan gambar-gambar ini telah menjadi semakin lazim di Korea Selatan. Sementara kasus ruda paksa, pelecehan dan penyerangan juga semakin memperparah jaminan ruang aman bagi para perempuan di Korea Selatan. Mirisnya lagi, sistem hukum Korea Selatan terus mengecewakan korban dan tidak melakukan apapun untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kasus ini juga banyak menimpa para artis atau idol, namun biasanya para pelaku diberlakukan cancel culture. Istilah ini semakin gencar dilakukan untuk membuat para pelaku semakin jerah. Bagaimana tidak, dilansir dari Korea Jongang Daily, para selebriti Korea tak hanya menjadi sosok di dunia entertainment yang menghibur dengan akting ataupun musik mereka, namun juga menjadi figur contoh bagi publik. Karena alasan itu, jika mereka melakukan tindakan yang menurut publik tak sesuai, seperti terlibat kontroversi, sikap yang tidak menunjukkan sopan santun, hingga skandal yang menimbulkan pro kontra, maka reputasi mereka bisa lenyap dalam semalam akibat adanya cancel culture.